Pernahkah kamu membayangkan ada tanaman yang tidak hanya tumbuh diam di tanah, tapi juga menjadi pemburu mematikan? Ya, kamu tidak salah dengar. Di alam ini ada tanaman yang memangsa serangga bahkan hewan kecil. Dan inilah dunia menakjubkan dari tanaman pemakan serangga, yaitu tanaman karnivora. Tanaman pemakan serangga atau tanaman karnivora adalah spesies tumbuhan unik yang berevolusi untuk mendapatkan sebagian nutrisinya dari hewan, biasanya serangga. Tapi kenapa tanaman butuh memakan atau memangsa serangga? Ya, jawabannya ada di tempat tinggal mereka. Tanaman karnivora hidup di lingkungan yang miskin nutrisi, terutama nitrogen. Tanah yang terlalu asam atau terlalu basah seringkali membuat mereka kekurangan unsur hara penting. Ya, solusinya mereka berburu. Jenis-jenis tanaman pemakan serangga. Sekarang mari kita kenalan dengan para pemburu hijau ini. Yang pertama yaitu Venus flytrap atau Dionea muscipula. Ya, dia ini merupakan bintang utama yaitu Venus flytrap. Ya, tanaman ini punya rahang hijau dengan bulu-bulu halus di dalamnya. Saat seekor serangga menyentuh dua dari bulu itu dalam waktu 20 detik, jebakan langsung menutup dalam sepersekian detik. Serangga pun terperangkap. Ya, Venus flytrap ini mengeluarkan enzim untuk mencerna perlahan-lahan dan proses ini bisa memakan waktu hingga 5 hingga 12 hari. Wow, lama ya. Yang kedua yaitu kantong semar atau Nepenthes. Ya, kamu pasti pernah melihat tanaman ini di hutan tropis Asia Tenggara, termasuk di negara kita Indonesia. Nepenthes atau yang kita kenal dengan kantong semar punya perangkap berbentuk kantong berisi cairan lengket. Saat serangga masuk, mereka tergelincir dan tenggelam. Enzim pencernaannya pun bekerja, dan beberapa spesies Nepenthes bahkan pernah ditemukan mencerna katak kecil dan tikus. Gila sekali. Yang ketiga itu Sandia atau Drosera. Ya, kalau tanaman yang satu ini terlihat seperti bunga kecil biasa dengan tetesan embun di ujung daunnya. Tapi jangan tertipu ya. Tetesan ini bukan embun, tapi lendir lengket. Begitu serangga menempel, si Sandia ini menggulung daunnya dan mencerna perlahan. Sungguh strategi yang halus tapi mematikan. Yang keempat yaitu Bladderwort atau Utricularia. Yang ini tinggal di air. Bladderwort punya kantong-kantong kecil seperti gelembung di akarnya, dan saat plankton atau larva kecil berenang mendekat, kantong ini menyedot mereka dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Dan ini perangkap tercepat di dunia tumbuhan. Itulah 4 jenis tanaman karnivora, dan bagaimana mereka mencerna makanan, itu menjadi pertanyaan. Ya, layaknya hewan, tanaman karnivora menghasilkan enzim pencerna. Setelah memangsa serangga, mereka akan memecah jaringan tubuh serangga itu menjadi nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan nutrisi inilah yang kemudian diserap oleh tanaman dan digunakan untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Dan di mana mereka hidup? Ya, tanaman pemakan serangga bisa ditemukan di seluruh dunia. Dari rawa-rawa di Carolina Utara di Amerika Serikat sampai hutan tropis di Indonesia dan Malaysia. Tanah yang miskin nutrisi dan kelembaban tinggi adalah habitat favorit mereka. Seperti di puncak-puncak gunung di Indonesia banyak kita temukan tanaman karnivora ini. Dan ada fakta uniknya. Yang pertama yaitu Venus flytrap hanya bisa tumbuh dan menutup 2 kali untuk percobaan gagal. Kalau tak ada serangga di dalamnya, ia akan berhenti bereaksi. Fakta kedua itu kantong semar juga bersekutu dengan kelelawar. Dan beberapa spesies kantong menyediakan tempat tinggal untuk kelelawar dan mendapatkan kotoran sebagai sumber nitrogen. Dan fakta ketiga, meskipun kelihatan kejam, tanaman karnivora masih mengandalkan fotosintesis sebagai sumber energi utama. Ya, yang menjadi pertanyaan lagi itu apakah bisa ditanam di rumah? Ya, jawabannya bisa. Tanaman seperti Venus flytrap atau Sandia ini bisa dipelihara di rumah dengan syarat tertentu, seperti cahaya cukup, air tanpa kapur, dan tanah yang bebas nutrisi. Tapi ingat, mereka tidak bisa diberi nasi atau daging. Ya, itu bisa membusukkan tanaman. Dan sebagai penutup, tanaman pemakan serangga adalah bukti betapa luar biasanya evolusi dan adaptasi makhluk hidup.
Mereka bukan hanya menarik, tapi juga penting bagi ekosistem. Dengan kemampuannya memangsa serangga, mereka membantu mengendalikan populasi hama di alam liar. Ya, kalau kamu suka dunia tumbuhan dan yang tidak biasa, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe channel ini. Untuk konten-konten berikutnya, tulis di komentar tanaman karnivora mana yang kalian takuti dan ingin kamu pelihara. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.